Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Lia. Kami dari grup 1 yang terdiri dari Amara Putri Gunarso, Ivoni Akila Filzadinda, Muhammad Fadil, Muhammad Farel Alonzo, Muhammad Nabil Lukman, Rania Devi, dan Yonita Tika Utami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk kami yang bernama Bareka. Next. Ini ada sedikit quotes. We don't need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly. Next. Ini ada table of contents dari presentasi kita malam ini. Yang pertama ada product profile and value adding. Yang kedua benchmark product established, new product development model, dan lesson learned. Lalu kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi produk Bareka ini adalah personal care yang dikemas dalam sustainable packaging yang berbahan dasar. Yang pertama ada bambu. Jadi bambunya itu untuk di bagian badan botol dan lapisan luar yaitu tutup botolnya. Dan yang kedua ada pelepah pisang atau disebutnya areka. Itu untuk di bagian label produk dan juga badan botol di lapisan dalamnya. Nah, rencananya sustainable packaging ini bisa diimplementasikan untuk produk lain seperti liquid soap, shampoo, dan body lotion. Nah, ini value proposition yang kita tawarkan dalam Bareka. Yang pertama, jadi desain tutup botolnya itu dibuat seperti tutup botol tusuk gigi, sehingga memudahkan customer dalam membuka tutup botol tanpa harus takut patah. Nah, yang kedua, karena bahan dasarnya itu dari bambu, itu produk Bareka ini diharapkan bisa kuat, tahan lama, dan eco-friendly. Dan juga kita kan tadi ada bahan dasar areka, nah itu diharapkan bisa ringan, kokoh, dan eco-friendly juga karena tidak mengandung toksin. Nah, terus di bagian dasarnya itu nanti kita ada seed paper, itu jadi seed papernya itu bisa ditanam sehingga tidak menghasilkan limbah yang menimbulkan pencemaran, dan yang terakhir itu ada center sampelnya di bagian luar kemasan, jadi customer itu bisa nyium wanginya, wangi produknya itu tanpa harus membuka segel dan kemasannya. Next. Dalam pembuatan produk ini, kami juga melakukan benchmark product established. Kami mendapatkan 3 produk yang hampir mirip dengan produk yang kami buat. Yang pertama itu ada Paboco Bottle, Metal Packaging by Trivium Packaging, dan juga Refill Aluminium Bottle by The Body Shop. Untuk yang pertama dari Paper Bottle Company yang memproduksi Paboco Bottle, ya itu merupakan paper packaging yang berkantor pusat di luar Copenhagen atau Denmark. Nah, dari produk ini memiliki kelebihan yaitu produknya itu kompatibel dengan paper recycling stream dan juga bio-based barrier, tetapi memiliki kekurangan yaitu tidak dapat mengcustomize size dan juga desainnya. Kemudian benchmark lain adalah metal packaging dari Trivium Packaging. Nah, dalam produk ini keunggulannya adalah harganya jualnya sangat terjangkau, dan karena dia berbahan metal, maka secara teori harusnya bisa didaur ulang sehingga tak hingga. Dan karena berbahan metal juga, bahan packaging ini sangat durable. Selanjutnya adalah perusahaan The Body Shop yang sekarang ini sedang mengembangkan refill station di 500 store yang ada di seluruh dunia. Nah, harga jual dari refill aluminium bottle dari The Body Shop ini memiliki harga yang tertinggi dibandingkan produk-produk benchmarking lainnya. Selain itu, produk ini tidak bisa terurai dan juga tidak memiliki kemampuan untuk meng-custom size dan juga desain. Selanjutnya ada new product development model untuk produk kami, di mana new product development model yang kami pilih adalah conversion process model. Di mana conversion process model ini melihat pengembangan produk baru sebagai pengkonversian banyak input ke dalam black box atau kotak hitam, di mana diubah menjadi output yang dikutip dari Scon tahun 1967. Pada conversion process model, model inputnya tidak hanya berupa kebutuhan pelanggan, tetapi juga menjadikan literatur sebagai input dalam pembentukan konsep teknis produk yang akan dibuat. Kemudian, konsep tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah desain produk yang dimana nantinya akan diolah untuk menghasilkan produk sebagai output. Berikut ini merupakan diagram conversion process flow model yang diawali dari customer needs, scientific knowledge, dan materials yang merupakan input, kemudian masuk ke proses technical concept, product design, dan manufacture, sehingga hasilnya menghasilkan produk. Sebenarnya terdapat kesamaan antara conversion process model dengan network model.
karena keduanya sama-sama menggunakan sumber ide dari eksternal untuk mendevelop produknya. Namun pada produk ini kami menggunakan conversion process model dikarenakan menekankan dampak penggunaan yang mana tidak hanya dari sumber internal saja, tetapi juga mengedepankan sumber eksternal dari NPD itu sendiri. Kemudian dalam kasus kami, model NPD berpusat pada pelanggan, yang mana berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan, menciptakan lebih banyak pengalaman yang memuaskan pada pelanggan. Nah, perusahaan dengan prinsip yang berpusat pada pelanggan seringkali mengandalkan teknologi. Tetapi kesuksesan yang sebenarnya datang dari pemahaman akan kebutuhan dan nilai pelanggan dan kemampuan manufaktur, yang mana outputnya adalah produk. Konsep dari berbagai input informasi yang mengarah ke produk baru sulit untuk diberi feedback. Tetapi kurangnya detail di tempat lain adalah batasan terbesar dari model tersebut. Next. Oke, selanjutnya yaitu lesson learner. Oke, maka dari hasil yang telah kita paparkan, kami mengambil beberapa key takeaway, yaitu NPD yang tepat dan sesuai sangatlah dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah produk baru. Kemudian, proses menentukan penggunaan NPD yang tepat perlu memperhatikan beberapa pertimbangan, di antara lain tipe produk, degree of innovation, kompleksitas produk, proses produksi dalam manufaktur, rantai pasok, teknologi yang digunakan, ketersediaan sumber daya, waktu, dan budget. Kemudian, untuk pengembangan produk personal body care packaging, menurut kami, NPD yang tepat digunakan yaitu conversion process model. Karena kan pada proses pengembangannya, kami menggunakan banyak informasi yang merupakan voice of customer dan juga berbagai literatur, serta benchmarking terhadap produk yang sudah ada. Kemudian, conversion process model mengedepankan input informasi yang tidak hanya berasal dari lingkup internal NPD, namun juga lingkup eksternal NPD. Dan selanjutnya, benchmarking dan research terhadap produk sejenis atau kompetitor dibutuhkan agar kita dapat melakukan diferensiasi added value dari kompetitor, menetapkan target segmen yang tepat, memahami kondisi pasar, dan juga membantu efisiensi dan efektivitas proses pengembangan produk. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.